Kepalaku pusing banget. Kesakitan sembari memegangi kepala. Aku terbangun, entah apa, aku pingsan atau tertidur pulas. Ku remas pelan rambut kepala, melihat sekitar ruangan. Aku syok. Hah? Ini di mana? Dan bajuku? Kenapa bajuku kayak gini? Aku bingung. Kepala ini memutar dan sempat kulihat bintang berlalu lalang menghiasi sudut pandangan. Ini kok kayak cat rumahku. Terus, ya, ini kayak kamar pembantu. Aku mulai ingat, dan itu makin membuatku terkejut bukan main. Keadaanku yang terbaring di kasur lantai tipis yang sudah mulai rontok jahitannya. Baju yang ku kenakan pun hanyalah sebuah baju daster. What? Apa yang terjadi? Pintu kamar tertutup, dan di sampingku ada sebuah waskom berisi air agak hangat. Pasti bekas kompres kepala ini, karena pas bangun ada handuk kecil terhampar. Namun sudah dingin. Aku hafal betul kalau ini bangunan kamar asisten rumah tangga. Ya, kamar ART rumahku. Kalau aku sakit, kenapa Mbok Mun tidurkan aku di sini? Lalu, kenapa pakaian ini terpasang di tubuhku? Kepala ini masih mencecar dan mengingat. Yang kuingat, terakhir aku mengejar Mas Andri dengan selingkuhannya, seorang karyawan hotel yang baru saja melamar kerja 5 bulan yang lalu. Kepala ini masih nyut-nyutan. Segera aku terperanjat melihat kalender yang terpasang di dekat lemari kamar yang sedang ku tempati. Aku ingin tahu hari apa dan tanggal berapa sekarang. Ah, sial. Mana tahu ini hari apa. Meskipun ada kalender, tapi aku tidak tahu. Memangnya kalender di ponsel langsung menunjukkan waktu dan tanggal hari itu juga. Tapi pasti ada yang salah. Segera ku putar memori terakhir yang ku ingat. Flashback. Saat itu aku baru saja pulang dari mall, dan aku melihat mobil Mas Andri pun sama sudah terparkir di mall. Entah ia tak tahu atau bagaimana, padahal mobilku juga terparkir di sana. Memang agak jauh, tapi aku pun hafal plat nomor mobil yang ia gunakan. Apalagi mobil itu adalah mobil yang kubelikan untuknya atas permintaannya. Tapi aku pikir dia tak tahu kalau mobilku pula ada di sana. Dan untuk apa di siang bolong ia ke mall? Bukannya dia ada di kantor? Aku ingin selidiki dan menunggu dengan siapa Mas Andri kembali. Jangan-jangan dia dengan wanita lagi. Aku adalah seorang wanita yang tak memiliki orang tua. Mereka sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Bukan mereka, tapi mama. Sedangkan papa sudah meninggal sejak aku duduk di bangku SMA. Sejak saat itu, hotel milik kami mama kelola sendiri. Kebetulan mama juga seorang wanita karir dulunya, sebelum menikah dengan papa. Aku menikah dengan Mas Andri 2 tahun yang lalu, setelah mama meninggal dan diwariskan perusahaannya padaku. Ya, pada siapa lagi? Aku tak punya lagi saudara. Bahkan mama hanya seorang anak tunggal, sama sepertiku. Dan saudara papa ada di luar kota semuanya. Mas Andri melamarku. Dia menjabat sebagai seorang karyawan HRD. Aku tidak tahu entah mengapa aku sampai terpincut olehnya. Mungkin karena dia yang sering dekat denganku. Dia baik dan sejauh ini tak ada masalah. Akhirnya kami menikah. Dan kini usia pernikahanku belum genap 1 tahun pun. Aku sudah merasa ada yang ganjal dengannya. Dengan melihat mobil Mercy-nya terparkir di parkiran mall, aku meraih benda pipi di tas, bermaksud mencari nomor yang jumlahnya 12 angka atas nama suamiku. Tak susah aku mencarinya. Dengan segera aku kirimi ia pesan. Mas, kamu di mana? Aku mau jalan ke kantor. Kita makan siang bareng, yuk. Sen, aku pura-pura mengajaknya. Ingin ku tahu bagaimana balasan yang akan ia kirim. Ting, ia membalas dengan cepat. Berarti ia berada dekat benda penting yang ia miliki itu, di saku baju atau di saku celana. Hingga ia langsung membalas pesanku. Aku lagi meeting di luar, kamu balik saja. Aku masih lama. Pasti makan siang dengan investor. Balasan kiriman darinya. Diakhiri emotikon telapak tangan beradu tanda maaf. Bohong. Apa dia meeting di mall? Di mana meetingnya? Aku ke sana saja. Sen. Langsung centang 2 biru. Tak menunggu lama tulisan mengetik terpampang. Aku menunggunya. Lama.
Ting, aku dapat balasan. Aku ada di restoran jauh dari hotel. Kamu lebih baik pulang saja. Nggak enak kalau kamu kesini. Jawabnya lagi, diakhiri emotikon menutup mulut dengan kelima jari. Tak ingin aku berbasa-basi lagi. Oh, oke, aku pulang saja. Begitu saja balasanku. Diakhiri emotikon sedikit berkeringat. Capek deh, aku tunggu saja sampai ia keluar. Mas Andri sudah jelas bohong. Tadi pagi ia berangkat memakai mobil yang sama yang kulihat di parkiran. Sampai setengah jam menunggu dari sudut yang jelas memperlihatkan letak mobilnya. Apa yang aku lihat? Wanita itu, kejutku. Wanita itu adalah karyawan hotel baru. Dia kerja sebagai karyawan biasa. Dan benak ini tak basa-basi lagi. Mas Andri dengan wanita itu memang ada hubungan. Bagaimana mungkin mereka berdua jalan bersama, bawa belanjaan banyak. Terus si wanita itu gelendotan di pundak Mas Andri. Aku belum tahu namanya, tapi aku sudah sempat lihat ia bekerja. Dan katanya ia karyawan baru. Mas Andri pula yang memasukkan. Mereka nampak mesra, masuk ke dalam mobil. Dan Mas Andri telah berbohong padaku. Dia enak-enakan pegang jabatan, lalu ia selewengkan. Mentang-mentang banyak uang. Awas kamu. Ku susuri kemana arah mobilnya pergi. Aku mengikutinya dari kejauhan. Beberapa ratus meter keluar dari parkiran. Ku kejar mereka dan ku pepet ke pinggir di jalan sepi. Mas Andri, teriakku kesal seusai menekan kenop kaca supaya ia melihatku dengan jelas. Aurel, dia shock. Wanita itu juga. Namun bukannya berhenti, dia malah makin menancap gas. Aku emosi hingga ku tancap gas menyusuri mobilnya. Mobil sport yang kupakai tak kalah kencang. Namun Mas Andri seperti menjebakku. Dia sekaligus membanting setir hingga mobilku membelok hilang kendali dan brak. Sejak saat itu aku tak ingat apa-apa lagi. Kepalaku terbentur hebat. Tak begitu mengeluarkan banyak darah, namun sakit. Flashback off. Krek. Lamunanku buyar seketika. Pintu membuka dan yang datang adalah Mbok Mun. Ia membiarkan pintu membuka. Ina, sampean wis bangun? Maksudnya aku sudah bangun. Ina. Aku terkejut. Kening ini mengernyit heran dengan sebutan nama Ina yang diucapkan oleh pembantuku sendiri. Belum juga aku bertanya kenapa ia memanggilku Ina. Tiba-tiba ada dua orang masuk menghampiriku. Dia suamiku dan aku kaget pas melihat ia datang dengan seorang wanita. Wanita yang jadi selingkuhannya. Mimpi apa ini? Berani-beraninya ia membawa wanita tak tahu diri itu. Tapi aku hanya diam dengan kebingungan. Ina, kamu udah sadar? Tanya wanita itu. Aku belum tahu namanya. Aku hanya diam mematung dengan wajah kaget. Apa ini? Ina, kok diem? Kepala kamu masih pusing? Ucap suamiku menyebutku dengan nama yang sama. Astagfirullah. Jangan-jangan aku teringat. Apa kepalaku terbentur lalu aku hilang ingatan dan mereka bikin aku jadi pembantu. Aku harus selidiki. Mbok, ini hari apa? Tanyaku segera pada Mbok Mun. Aku belum menjawab pertanyaan mereka karena kalau dugaanku benar tentang aku yang sempat amnesia, berarti kenapa? Sekarang hari Sabtu, jawab Mbok Mun santai. Jelas aku shock karena aku masih ingat aku mengejar Mas Andri itu di hari Rabu. Wah, berarti aku sudah dibawa sejak beberapa hari yang lalu. Mas Andri dan wanita itu tiba-tiba kaget. Mereka seperti ketakutan melihat gelagatku yang mungkin asing. Ya, memang aku tak tahu apa sandiwara mereka sebelumnya. Ina, kamu masih ingat kalau kamu itu Ina kan? Ujar Mas Andri tiba-tiba gagap. Dan wanita itu malah sembunyi di balik punggung Mas Andri. Si Mbok pun nampak shock. Yang jelas aku akan jawab saja seperti apa yang mereka mau. Itu pun kalau aku memang pernah mengaku nama Ina. Kalau tidak, aku yang ketahuan bohong. Dan aku yakin aku hilang ingatan sejak kecelakaan itu. Ini sudah hari keempat sejak waktu itu. Aduh, kepala saya pusing. Aku meringis. Aku tak tahu sandiwara apa sebelumnya.
Jadi aku harus mencari tahu lebih dulu. Niatku jebak mereka, malah-malah nanti aku yang kena. Ah, aku tak sebodoh itu. Wanita itu mulai keluar dari persembunyiannya, dari belakang Mas Andri. Seusai aku berkata seperti barusan, "Aduh, kepala saya pusing. Gimana kalau saya minta istirahat?" "Boleh kan?" pintaku sambil meringis. Mereka nampak panik. Ina, kamu kenal siapa wanita ini?" tanya Mas Andri. Pasti dia menyelah. Ya, dia pasti berpikir aku masih seperti hari-hari yang lalu, hilang ingatan. Karena untuk apa ia tanyakan wanita itu padaku? Kalau Mas Andri tahu aku mengetahui wanita itu selingkuhannya, mereka pasti segera pergi. Aku jawab saja, semoga tak salah. "Loh, itu pacarnya kan? Aduh, kepalaku sakit. Boleh aku tidur sebentar?" Aku segera memotong kalimat dan memindah tema. Aku tak tahu aku harus panggil Mas Andri apa. Tuan kah? Emas kah? Bapak kah? Atau apa? Yang jelas aku harus menyelidiki CCTV seluruh ruangan. "Oh ya sudah, Ina, kamu ingat nama kamu Ina kan?" tanya suamiku. Aku hanya diam sambil tersenyum. Ya, setidaknya mereka tak curiga aku sudah mengingat. Aku tak akan menampakkan amarah. Kalau gitu saya keluar dulu. "Mbok, biarkan juga Ina sendiri. Biar dia istirahat," kata Mas Andri. Dia mulai meninggalkan kamar yang sedang kutiduri perlahan. Amat gugup dan menahan rasa takut. Mereka berdua telah pergi. Tinggal aku berdua dengan Mbok Mun. Aku akan selidiki Mbok Mun berpihak pada siapa. "Mbok, maaf saya merepotkan. Saya mau kerja saja." Aku angkat bicara. "Saya gak jadi tidur." Aduh, aku pura-pura menahan kesakitan supaya Mbok angkat bicara meyakinkan. "Jangan Ina, kamu tidur saja. Biar aku kerjakan semua. Tuan juga bilang begitu kan?" "Ya wes, aku keluar dulu. Kamu nanti kalau mau makan ke dapur saja." "Ya, nah," kata si Mbok. Jawabannya amat meyakinkan. Berarti benar, aku memang sempat hilang ingatan. Lalu aku dibawa ke rumah ini. Mas Andri dan selingkuhannya membuat diri ini menjadi pembantu. Bersambung.